Gratis atau CGK pada hari ini, dan kita akan membahas terkait dengan hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual, di antaranya Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto, dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi sekaligus Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara periode 2018-2020 Profesor Chandra Yoga Aditama. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Soza, Prof. Chandra, Pak Edi. Selamat malam. Baik. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih telah bergabung sama kami di Bersatu Utama. Saya mau ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, hari ini kan kick off pertama pelaksanaan cek kesehatan gratis di Indonesia. Apakah dari tim komunikasi kantor kepresidenan sudah mendapatkan laporan bagaimana pelaksanaan di hari pertama ini? Alhamdulillah Mbak Soza, semuanya berjalan dengan baik, lancar. Saya sendiri dapat tugas tadi ke Luwiliang, Puskesmas Luwiliang Bogor. Alhamdulillah yang daftar itu ada 34, kita layani semua. Dan itu di luar dari pasien-pasien yang umum yang sudah ada. Dan teman-teman lain dari juru bicara kepresidenan dan tenaga ahli utama yang lain itu ada di berbagai macam titik. Termasuk dari kabinet ya, menteri, wakil menteri, dan kepala badan juga hadir di titik-titik tertentu di seluruh Indonesia. Kami meyakini apa yang menjadi program Bapak Presiden ini adalah program yang terbaik untuk rakyat Indonesia dan menjadi program salah satu yang terbesar ya dalam sejarah di bidang kesehatan di Republik ini. Dan ini juga menjadi program kedua PHTC, program hasil terbaik cepat setelah makan bergizi gratis. Dan dalam konteks tersebut, kami yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melindungi rakyat Indonesia terkait dengan berbagai macam penyakit. Dan agar rakyat Indonesia juga sadar terkait dengan kesehatannya. Dan dalam hal itu, kami pula yakin bahwa ke depan ini semakin banyak yang terus mendaftar ya, semakin banyak yang sadar atas kesehatan diri dari kita semua, anak-anak Indonesia atau rakyat Indonesia. Dan kami tadi menyaksikan begitu antusiasme luar biasa dari warga, dari titik-titik di banyak puskesmas, luar biasa. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang menjadi janji kampanye Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto di tanggal 8 November 2023 itu terlaksana, dan itu menjadi hadiah kado dari Bapak Presiden, dari negara, dari pemerintah untuk yang berulang tahun dari seluruh rakyat Indonesia. Silakan digunakan fasilitas dari negara ini untuk kepentingan rakyat Indonesia agar beliau atau mereka-mereka yang punya masalah kesehatan atau yang belum sadar atau ingin mengecek kesehatannya untuk bisa mendaftar ya di aplikasi, di WhatsApp maupun datang ke puskesmas untuk dilayani dengan baik di seluruh puskesmas di seluruh Indonesia. Baik, nah saya akan meminta tanggapan dari Prof. Chandra. Prof. Chandra, jika kita melihat terkait dengan cek kesehatan gratis ini kan sebenarnya ini hal yang sangat positif ya, karena membangun budaya sehat baru di masyarakat. Nah, menurut Anda dampak panjang dari program cek kesehatan gratis ini akan sesignifikan apa nih Prof? Prof. Chandra, mohon maaf kami belum bisa mendengar audio Anda, mohon dipastikan sudah terbuka Prof? Ya, sekarang sudah terbuka, mohon maaf. Baik, perlu silakan dicek juga audio disampaikan. saya secara gratis. Jadi begini, saya mau sampaikan, cek kesehatan itu gratis atau tidak gratis merupakan bagian penting dari program kesehatan. Untuk kegiatan promotif dan preventif. Untuk keperluan kita, maka kita perlu melakukan cek kesehatan. Jangankan orang ya, kita punya kendaraan, punya mobil, punya motor juga secara rutin dicek. Jadi akan seyogianya lah kita memberi prioritas pada kesehatan dan melakukan cek kesehatan. Apalagi kalau sekarang ada cek kesehatan gratis berkala seperti ini. Nah, cuma saya ada dua catatan, mungkin nanti akan dibicarakan. Nomor satu, memang akan baik kalau cakupan apa saja yang dicek itu bisa dijelaskan. Tadi kita dengar Pak Wakil Ketua Komisi 9 menyebutkan penyakit kanker misalnya. Kita tahu di dalam daftar itu ada 4 kanker disebut kanker payudara, kanker leher rahim, kanker usus, dan kanker paru. Saya tadi tidak ke lapangan, tapi teman-teman wartawan memberitahu ke saya bahwa ada pemeriksaan sadarin untuk kanker payudara, ada pemeriksaan inspeksi visual asam astat untuk kanker leher rahim.
kita belum tahu apa yang mau dilakukan untuk kanker usus dan kanker paru. Itu salah satu contoh. Contoh lain tadi disebut juga penyakit diabetes. Kita tahu diabetes itu diperiksa kadar gulanya. Ada 4 cara yang bisa dipakai. Gula darah sewaktu misalnya, atau gula darah puasa, atau gula darah 2 jam sesudah makan, atau pemeriksaan HbA1c, atau pemeriksaan glukosa. Dari 5 ini mana yang dipilih? Dikemukakan saja ke publik. Ini yang dilakukannya. Saya ini lansia, dan saya baca di informasinya, lansia itu diperiksa kolesterolnya. Ini juga baik kalau dijelaskan kolesterol mana, karena ada total kolesterol. Saya kira tadi Pak Menteri sedikit banyak bicara itu. Ada total kolesterol, ada HDL, ada LDL, ada trigliserid. Semuanya kah atau cuma satu kah? Sehingga kita tahu gambaran yang lengkap apa yang akan kita nikmati di hari ulang tahun seperti disampaikan Pak Ujang Komarudin tadi. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang lebih penting lagi, apapun jenisnya, maka harus ada tindak lanjut. Jadi saya tidak tahu pelaksanaannya di puskesmas bagaimana, sudah berjalan lancar tadi. Mestinya sorenya, siangnya, atau besoknya diberitahu ke warga yang cek gitu ya. Bapak Ibu, ini hasilnya dari cek Bapak Ibu, hasilnya seperti ini, diterangkan. Ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, dan ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut itu kemungkinannya ada 3 kalau dari hasil general check-up secara umum. Nomor 1, kalau orangnya sehat-sehat saja, maka anjurannya adalah anjuran perilaku hidup sehat. Misalnya, Bapak Ibu alhamdulillah semua bagus nih, tapi kan Bapak Ibu agak kegemukan lah. Cobalah dikurangi berat badannya, lakukan olahraga yang baik, diet yang begini-begini begitu. Atau Bapak Ibu sekarang sehat, tapi merokok ini menurut hasil data kami, tolonglah jangan merokok begitu ya. Atau Bapak Ibu bagus-bagus saja, tapi tolonglah konsumsi makanan dengan kadar garam gula yang rendah, jangan berlebihan. Itu kemungkinan pertama, anjuran saja. Kemungkinan kedua memang kalau pemeriksaannya sekarang screening, maka harus ada tindak lanjutnya. Jadi kalau bisa sih memang, kalau ketemu sesuatu yang agak meragukan, langsung diperiksa untuk tindak lanjutnya, dan kalau bisa ini dipermudah gitu ya, antrinya cepat, jangan lambat dan sebagainya, supaya tindak lanjut ini bisa dilakukan, supaya diagnosis yang definitif bisa dilakukan. Dan yang ketiga, kalau memang ketemu sakit, ya tentu harus diobati segera. Jadi itu yang perlu dilakukan, saya kira tindak lanjut. Dan bahkan kalau saya usul nih, Pak Ujang dan juga Pak Edi barangkali dari DPR, kan hari ini diperiksa tanggal sekian 30 orang 17.000. Kalau ketemu tadi saya ambil contoh yang kegemukan gitu ya, kan dokternya memberi anjuran begini. Kalau bisa bulan depan dia balik lagi. Kita tanya, oh sudah dilakukan anjuran ini, sudah berhenti merokok misalnya, olahraga sudah bagus apa enggak, kita lihat hasilnya. Jadi ada tindak lanjut yang konkret dari program yang sangat bagus supaya memang bisa menjaga kesehatan kita semua. Baik, nah kemudian Pak Edi, sebagai perwakilan dari Komisi 9 yang hadir dalam dialog hari ini, jika kita simak tadi kan di berita pengantar, apresiasi juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 9, Bang Charles Honoris. Nah, tadi dari Prof. Chandra menyampaikan sejumlah poin-poin apa saja yang juga harus menjadi perhatian dalam program yang sangat bagus, yaitu cek kesehatan gratis ini. Nah, apakah Anda sebagai Komisi 9 juga melihat hal-hal ini menjadi catatan dari Komisi 9 kepada pemerintah agar program ini ke depannya tidak hanya sekedar screening, tapi juga meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat? Ya, Komisi 9 sejak awal memang menekankan promotif preventif sebagai bagian upaya untuk efisiensi pembiayaan kesehatan. Pak Charles tadi sudah memberikan informasi itu, dan memang paket screening ini sudah lama didesain oleh Kemenkes dan Komisi 9. Oleh karena itu, kami tentu menjamin dari sisi ketersediaan anggaran 3,2 triliun itu sudah menjadi komitmen kami. Bahkan di saat efisiensi anggaran yang sedang dilakukan, anggaran ini tidak termasuk bagian dari efisiensi. Ini bentuk dukungan Komisi 9 kepada pemerintah. Nah, yang kedua, tentu sama-sama mengawasi ya, karena ini kan akan mencakup seluruh penduduk dan gratis, dan momentumnya adalah ulang tahun. Perlu kita pantau juga kesiapan layanan kesehatan. Kan ini nanti akan di puskesmas dan klinik swasta di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ketersediaan sarana prasarana laboratorium yang mereka miliki, ketersediaan SDM yang mereka miliki, kemudian jangkauan wilayah-wilayah puskesmas daerah-daerah yang terpencil yang merupakan kantong-kantong orang miskin yang seharusnya mereka memperoleh layanan ini menjadi pantauan kami. Maka Komisi 9 minggu kemarin menerjunkan 3 provinsi, satu saya di daerah Sulawesi Tengah. Nah, yang saya pantau itu memang puskesmas yang ada di kota.
di kota pun seluruh pelayanan yang tadi disampaikan mereka belum memiliki ketersediaan sarana yang cukup. Apalagi kemudian puskesmas yang di daerah-daerah terpencil tentu sarananya sangat terbatas. Nah demikian juga SDM yang memenuhi standar kompetensi untuk melakukan pemeriksaan perlu disiapkan. Nah yang lebih penting adalah kan ini menggunakan ulang tahun. Tidak semua warga sadar loh hari ulang tahunnya untuk kapan. Orang-orang desa bahkan tanggal lahirnya itu nggak ngerti. Maka perlu diantisipasi sosialisasinya kepada publik sehingga mereka sadar bahwa kapan ulang tahun dia harus mendaftar dengan 3 cara tadi. Nah ini hal-hal yang penting. Kemudian misalnya kelompok sasaran usia sekolah remaja yang menjadi target sasaran ini kan tentu jangan sampai mengganggu jadwal sekolah atau pembelajaran di sekolah dong. Nah ini perlu antisipasi bagaimana layanan ini bisa dinikmati oleh seluruh penduduk ya tentu tetapi kami apresiasi bahwa seperti Pak Ujang katakan ini program terbesar loh dari seluruh kebijakan Kementerian Kesehatan baru kali ini dilakukan screening. Maka kami harapkan nanti setelah masyarakat tahu tentang potensi penyakit-penyakit mereka bisa mengubah gaya hidup mereka menyesuaikan dengan potensi penyakit yang mereka alami. Tentu perubahan gaya hidup inilah nanti yang akan kita harapkan dapat menurunkan kejadian-kejadian penyakit katastropik yang tadi disebutkan oleh Pak Charles, dan saya kira ini yang akan menurunkan biaya kos kita. Itu Mbak. Baik, nah sekarang Kang Ujang, boleh diberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Prof. Chandra dan juga Pak Edi tadi. Sebenarnya kan kalau kita lihat program Quick Win Presiden ini sangat banyak manfaatnya, tetapi yang juga menjadi catatan adalah bagaimana agar screening kesehatan kepada masyarakat ini tidak hanya berhenti kepada hanya sekedar tahu kondisi kesehatan, tapi tadi ada kelanjutannya, apa penanganannya, dan juga seperti yang dikatakan Pak Edi, ada perubahan pola hidup masyarakat. Nah pertanyaan saya, apakah ini memang hanya akan sekedar screening saja atau sudah disiapkan juga nih? Karena kan evaluasi akan rutin ya Kang Ujang, apakah ada langkah-langkah lanjutannya juga yang disiapkan oleh Presiden? Ya ini kan program yang dimensinya dimensi jangka panjang ya. Dalam konteks untuk membiasakan masyarakat untuk hidup sehat. Lalu juga masyarakat Indonesia juga betul-betul jiwa raganya juga sehat. Dan kedepannya kalau kita sehat maka Indonesia pun akan menjadi kuat. Nah, apakah ada tindak lanjut ya selain dari cek kesehatan gratis yang ada saat ini, lalu dari screening yang ada pada saat ini? Ya, itu ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh dokter di puskesmas. Kalau ada penyakit tertentu, nanti rekomendasinya seperti apa? Dan dalam hal itu juga ada ya BPJS-nya juga dipersiapkan. Tetapi memang apa yang disampaikan oleh Prof. Chandra sangat luar biasa detail ya. Yang ini juga menjadi tentu masukan-masukan bagi kami di lapangan. Termasuk dari Pak Edi juga menyemangati pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi dalam konteks untuk bisa menghadirkan layanan kesehatan yang gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami yakin apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini menjadi sebuah kebijakan yang sangat baik, sangat positif, sangat bagus ya untuk rakyat Indonesia. Tadi membangun kesadaran bahwa jangan sampai perilaku hidup kita ini tidak berubah. Misalkan kalau dulu mengobati dulu sakit dulu baru berobat gitu ya. Kalau sekarang preventif itu sebelum sakit cek kesehatan gratis dulu. Jadi sebelum misalkan penyakitnya stadium lanjut, kita sudah cek kesehatan lebih dulu, lebih dini. Nah inilah sebenarnya program yang luar biasa bagus bagi masyarakat yang sudah dihadirkan oleh Bapak Presiden. Oleh karena itu ya perlu untuk disambut dan agar kami juga betul-betul bekerja lebih baik lagi. Kami yakin kami akan terus bergerak, akan terus berproses agar kami bekerja dengan baik di lapangan. Tadi Pak Edi mengatakan di daerah-daerah terpencil ya tentu ada kendala-kendala yang itu juga harus kami selesaikan. Misalkan terkait dengan jaringan internet gitu di beberapa rumah sakit itu sedang kami perbaiki, sedang kami komunikasikan dengan kementerian yang lain.
agar betul-betul apa yang menjadi kebijakan andalan dari Bapak Presiden ini menjadi hadiah kado ulang tahun terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, nah mungkin boleh diupdate juga nih Kang Ujang dalam kesempatan kali ini. Sebenarnya sudah berapa banyak titik lokasi atau daerah pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk kick-off di hari pertama ini, Kang Ujang? Ya, hampir seluruh titik ya di seluruh Indonesia. Ya, kalau para menteri itu di 11 titik yang ada, tapi semua layanan kita buka di semua puskesmas yang sudah siap untuk melayani di hari ini. Terus bertahap, terus akan dilakukan progres-progres yang terukur agar betul-betul masyarakat bukan hanya di kota ya, tetapi di desa-desa, di kampung-kampung, di daerah tertinggal, di daerah terluar juga betul-betul terlayani. Bahwa memang cek kesehatan gratis dari Bapak Presiden ini, dari pemerintah ini betul-betul dinikmati dan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru negeri, ya terutama di daerah-daerah yang tertinggal tadi. Karena bagaimanapun akses kesehatan itu harus dimiliki oleh seluruh warga negara. Karena ini perintah dari Undang-Undang Dasar 1945. Baik, nah sekarang saya ke Prof. Chandra. Prof. Chandra, jika kita simak juga apa yang disampaikan oleh Kang Ujang barusan menanggapi masukan dari Pak Edi dan juga Prof. Chandra tadi, bahwa ini kan program jangka panjang, pasti akan ada evaluasi-evaluasi dan tindak lanjut dari hasil screening ini juga sudah diterima rekomendasinya. Kita harapkan ke depannya memang akan ada ya langkah-langkah selanjutnya. Nah, sebagai seorang praktisi, Prof. Chandra, bisa Anda ceritakan mungkin tantangan seperti apa yang biasanya dihadapi ketika akan melakukan suatu cek kesehatan kepada masyarakat? Apakah ini terkait dengan pelayanan bagi masyarakat itu soal SDM-nya, infrastrukturnya, bagaimana, apa tantangannya? Ya, tadi kan sudah dibahas tentang nakes, saya dengar sedikit gitu ya. Kalau di Jakarta, tentu saja di daerah beda-beda. Kalau di Jakarta, ini kan Senin pagi nih diluncurkan. Itu puskesmas itu sedang penuh-penuhnya biasanya. Orang berdasarkan di puskesmas, petugas kesehatan sedang kewalahan-kewalahan ya memang pada Senin pagi itu. Dan hari ini ditambah dengan 30 orang ya, karena ini hari pertama mungkin semua perhatian tertumpu sehingga alhamdulillah berjalan lancar. Tentu harapannya di hari-hari berikutnya juga bisa berjalan dengan baik. Tentang 30 saya mau kasih komentar sedikit. Tentu saja boleh saja bermula dari 30, tapi kan kita punya NIK nih semua orang. Dengan NIK itu kan ada tanggal lahirnya, jadi sebenarnya satu kecamatan, puskesmas dia bisa tahu dia area dia itu yang ulang tahun pada sekitar hari ini itu siapa, datanya sebenarnya bisa ada. Dan apakah 30 itu sekian persen dari yang ulang tahun, itu soal tenaga kesehatan. Yang kedua yang tadi disebutkan soal supaya ini juga sama pentingnya supaya orang mau berobat gitu ya, supaya orang mau melakukan cek kesehatan. Kan bukan tidak mungkin orang daripada gua ketahuan udah nggak usah lah, biarin aja lah, minum apa kayak gitu. Nah, jangan, ini seperti yang baik. Ini sama pentingnya pemerintah melakukan upaya cek kesehatan dan pemerintah melakukan sosialisasi terus-menerus agar orang mau datang ke pemeriksaan kesehatan gratis ini, apalagi sekarang sudah berjalan cukup luas. Itu poin kedua. Cuman poin ketiga, Pak Ujang, usul saya yang saya tindak lanjut itu dijadikan satu paket. Jadi tidak kurang pas gitu kalau kita lakukan pemeriksaan, ketemu hasilnya, tindak lanjutnya masih berproses. Jangan begitu usul saya nih ya. Sekaligus jadi lakukan cek, hasilnya begini dengan 3 pilihan tadi. Pilihan pertama anjuran, pola hidup sehat, obesitas dan sebagainya. Pilihan kedua harus lakukan pemeriksaan, di mana, ada prosedurnya. Dan pilihan ketiga kalau obat bagaimana alurnya, mau BPJS atau mau yang lain terserah. Cuman usul saya, cek kesehatan suatu program yang baik, cuma hasil cek itu memang harus ditindaklanjuti demi orang yang mencek, demi orang yang melakukan tes kesehatan, dan ujungnya tentu buat bapak-bapak demi bangsa dan sebagainya. Dan buat saya, buat orang, buat warga, hasil yang kita dapat mesti diterangkan kepada kita dan kita harus tahu apa tindakan kita. Dan kayak tadi saya usul, sebulan lagi orangnya dicek lagi, sudah lakukan belum pemeriksaan itu? Sudah bisa belum? Kalau suruh langsung ke rumah sakit kabupaten, dia bisa bilang, oh nggak bisa, antrinya susah. Jadi ada evaluasi konkret, dan ini saya usul sebagai satu paket dari cek kesehatan yang berjalan baik pada hari ini. Baik, nah Pak Edi, sosialisasi sempat disinggung juga ya tadi. Nah, sosialisasi ini kan juga menjadi suatu hal yang penting dalam membuat program Quick Win dari Presiden Prabowo Subianto ini kan dapat terasa manfaatnya secara luas dari masyarakat. Di beberapa berita nasional kita lihat pada hari ini, untuk kota-kota besar sebenarnya sudah cukup lumayan masif ya terkait dengan sosialisasi, tetapi memang belum semasif yang kita bayangkan, apalagi di daerah-daerah. Nah, catatan Anda untuk program ini agar sosialisasinya lebih masif lagi seperti apa, Pak Edi?
Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci ya, karena puskesmas kan klinik ada di daerah dan itu menjadi otonomi daerah. Wewenangnya ada di bupati, bupati punya infrastruktur camat, lurah, kader kesehatan. Saya kira ini hal resources yang dimiliki oleh pemerintah perlu digerakkan oleh pemerintah pusat. Bahkan saya setuju dengan Pak Chandra tadi, pemetaan satu wilayah puskesmas, satu desa, satu kecamatan itu perlu diidentifikasi yang ulang tahun tanggal 10 Februari itu ada berapa, yang 11 Februari ada berapa, sehingga itu nanti bisa menjadikan peta kemampuan puskesmas dan klinik ada berapa. Jangan sampai nanti antusias masyarakat tinggi, orang semua ingin masuk ke pemeriksaan ini, tapi kesiapan puskesmas dan klinik swastanya nggak memungkinkan. Ini kan perlu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, yang kedua catatan saya, penting juga setelah diketahui hasil screening ini dilakukan apa. Oleh karena itu, pemerintah, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan ini harus dielaborasi, harus disinkronisasi, karena apapun program ini, ujung-ujungnya nanti bagian dari jaminan kesehatan nasional. Tindak lanjutnya pasti melibatkan BPJS. Bahkan BPJS sendiri melalui Perpres 59 2024 itu sudah ada juga program 14 jenis screening yang dijamin oleh BPJS. Nah, karena itu saya berharap antara Menteri Kesehatan dengan Direktur Utama BPJS ini harus terus berkoordinasi, berkomunikasi. Karena kita paham betul ketika nanti hasil screening itu ternyata banyak ditemukan penyakit-penyakit yang selama ini tersembunyi, kemudian mereka akhirnya dirujuk, pasti beban BPJS meningkat dong. Nah, jangan sampai nanti tiba-tiba pembiayaan di BPJS terkait hasil screening tindak lanjut ini meningkat, lalu ujung-ujungnya nanti BPJS mengalami kesulitan di dalam menjamin pembiayaan mereka. Nah, ini memang butuh diawasi, butuh dipantau. Saya kira Pak Ujang nanti akan memberikan masukan pada Presiden untuk dua lembaga ini bisa disiapkan tindak lanjutnya dari hasil screening ulang tahun. Saya kira itu masukan saya. Baik, nah ini masukan lagi nih Kang Ujang, dalam kesempatan ini banyak sekali catatan-catatan penting yang bisa menjadi bahan ya bagi Presiden Prabowo Subianto untuk dapat menguatkan lagi program cek kesehatan gratis ini. Nah, pemetaan fasilitas kesehatan puskesmas satu dengan yang lainnya di dalam satu daerah ini juga sepertinya menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena ujung-ujungnya adalah terkait dengan penambahan, mungkin nggak menambah kuota untuk memeriksa kesehatan. Jangan sampai seperti Pak Edi bilang tadi, Prof Chandra, antusiasme masyarakat tinggi sampai di lokasi tidak terlayani. Nah, apakah ini juga sudah diantisipasi dan apakah memang kalau misalnya di hari ulang tahun hanya di hari itu saja atau dimungkinkan untuk pindah? Seperti apa sebenarnya mekanismenya, Kang Ujang? Ya, kalau dalam ketentuan kami yang sudah kami sosialisasikan, itu siapa yang ulang tahun dari Januari ke Maret, itu masih bisa cek kesehatan hingga di akhir April 2025. Lalu yang ulang tahun hari ini masih bisa sebulan ke depan. Nah, oleh karena itu gunakan kesempatan tersebut untuk cek kesehatan gratis ya di puskesmas, termasuk di klinik-klinik swasta yang sudah kami sediakan. Tapi memang tantangannya kan tidak mudah. Ini kan kebijakan yang diotonomikan ya ke daerah. Oleh karena itu tadi sepakat dengan Pak Edi, Prof Chandra juga ya, kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah. Puskesmas itu kan ada di bawah pemerintah daerah, dan oleh karena itu kami selalu terus detik demi detik, jam demi jam memantau ya terkait dengan perkembangan situasi di lapangan terkait cek kesehatan gratis ini. Dan kami yakin ya apa yang menjadi masukan dari pakar, dari ahli, dari Prof Chandra, dari anggota DPR, Pak Edi, dan masyarakat itu menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang bagus, bahwa memang program ini diterima, bahwa memang program Bapak Presiden ini sangat positif, sangat baik untuk kepentingan kesehatan rakyat Indonesia. Dan kalau kita uji ya dua program yang sudah dijalankan, Quick Win, PHTC, program hasil terbaik cepat, makan bergizi gratis dengan cek kesehatan gratis,
Maka ini menjadi sesuatu yang bagus kalau kita kombinasikan. Makan bergizi gratis itu program yang betul-betul untuk menjaga kesehatan juga ya anak-anak Indonesia termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Di saat yang sama cek kesehatan gratis juga ini bagian daripada untuk menjaga kesehatan rakyat Indonesia. Bagaimana kalau dua program ini berhasil hari ini hingga kemudian hari, maka kami yakin anak-anak Indonesia, rakyat Indonesia akan tumbuh sehat, kuat, dan kita menjadi negara yang kuat. Bahkan ujungnya adalah bagaimana kita ingin Indonesia menjadi Indonesia emas di 2045. Dan kami yakin itu kita bisa jalani, kita bisa lakukan dengan program-program yang sudah kami buat, yang sudah dijalani, orang diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk kami jalani. Baik, itu menjadi harapan kita semua ya memang agar Indonesia menjadi negara yang memiliki masyarakat yang lebih sehat lagi generasi ke depannya. Nah, saya berikan kesempatan kepada Prof. Chandra sebagai seorang praktisi dan juga memiliki pengalaman panjang di dunia kesehatan. Prof. Chandra, bagaimana saran Anda agar selain tadi ya beberapa hal untuk tindak lanjut dari screening kesehatan, pemetaan, soal-soal teknisnya, apa yang harus sangat diperhatikan oleh masyarakat juga agar program ini tidak hanya sekedar menjadi kebijakan populis dan juga dari masyarakat bisa memanfaatkannya dengan maksimal? Ya, saya sebenarnya justru akan mencakup itu. Tentu saja Pak Ujang akan bicara tentang kebijakan Presiden, begitu juga Pak Edi bicara tentang hubungan pemerintah dan sebagainya. Tapi saya lihat dari sisi lain, dari sisi kita, anggota masyarakat biasa, kebijakan ini bermanfaat untuk kita. Jadi marilah kita manfaatkan maksimal kegiatan ini karena ini bermanfaat untuk kesehatan kita dan bermanfaat untuk kesehatan keluarga kita. Kita tahu setidaknya secara umum ini gratis atau tidak gratis ada 3 manfaat dari pemeriksaan kesehatan berkala. General check up kayak apapun namanya. Nomor 1, orang bisa tahu status kesehatannya pada saat diperiksa itu. Dan dia bisa langsung lakukan prediksi-prediksi. Makanya saya tadi mengharapkan sesudah diperiksa dokternya bicara gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau ada emergency juga segera bisa ditemukan. Katakanlah saya ambil ekstrim kalau hari ini tiba-tiba ada orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba periksa gula darah 300 misalnya, dia tahu ini ada sesuatu emergency dan mesti ditangani segera. Mau pakai BPJS apa enggak silakan Pak Ujang sama Pak Edi urus, tapi buat rakyat kalau 300 gula darah janganlah nunggu BPJS, apapun itu ditanganilah segera. Dan yang ketiga, ini menjadi momentum kita untuk menjaga perilaku sehat. Pada waktu COVID-19 semua orang memberi prioritas tinggi pada kesehatannya, sekarang sudah agak lupa gitu ya. Tentu saja hukum penting, ekonomi penting, politik penting, saya sepakat saja, tapi ingatlah bahwa kesehatan itu adalah aset. Baik. Salah satu aset, kalau tidak mau dibilang yang besar untuk kehidupan kita. Kalau saya mau pakai bahasa Inggris sedikit begitu, kalau boleh, health is not everything, but without health, everything is nothing. Baik, nah sekarang terakhir mungkin kepada Pak Edi, singkat saja terkait dengan program ini, evaluasi seperti apa yang Anda harapkan dan jika memang nanti berhasil, mungkin nggak ini program menjadi permanen didorong oleh DPR? Pertama, tentu kita harus hormati niat luhur Pak Presiden, bentuk kepedulian beliau terhadap kesehatan. Dan masyarakat harus menjadikan ini sebagai pintu masuk untuk sadar bahwa penyakit itu bisa dicegah dengan baik kalau kita tahu. Orang kencing manis lah, diabetes mellitus lah, itu kan kadang-kadang kita nggak tahu 600 masuk UGD stroke kan. Nah, dengan ini kita tahu lalu kita merubah gaya hidup. Nah, perubahan perilaku dan gaya hidup ini menjadi kunci agar kita tetap sehat. Jadi harus dimanfaatkan betul oleh masyarakat. Nah, yang kedua tentu kalau ini menjadi program berkelanjutan, nah ini bagus sekali dan DPR RI Komisi 9 pasti akan selalu support karena selalu penekanan kami pada upaya promotif preventif. Saya kira itu kuncinya. Mari kita nikmati, mari kita fasilitasi ini, lalu lambat laun tentu ya banyak kelemahan sana sini, wajarlah karena ini program baru, pasti nanti kita akan evaluasi dan perbaiki. Baik, kita berikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan program cek kesehatan gratis ini dan kita harapkan Kang Ujang semua catatan tadi bisa diimplementasikan dengan baik ya. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Terima kasih Mbak Sasha, Prof. Chandra, Pak Edi. Pak Ujang, terima kasih Pak.